Oh, Paman. Apa nah? Ini kan bulan November, Paman lah. Bener. Napa garang? Semalam tuh kan 10 November tuh. Tak ingat bener nih momen-momennya kita nih apa ya? Mengenang ibaratnya bulan-bulan mengenang jasa-jasa pahlawan. Kayak pahlawan. Nah, Jadi pandir masalah pahlawan nih, pian nih sawat lah. Kira-kira berjuang gitu lah. mentang-mentang Mengusir penjajah. mentang-mentang Dari tanah air ini. Kan ini kayaknya masuk aja gitu. ini nih Bang Bonjan nek. Mentang-mentang aku nomor nukannya di sini. Jadi sabujulnya beliau lah. Aku nih bujo Bang Tuha kelihatannya tuh nah. Cuman umur koto aku kan sawat sabujulnya. Nah, kada sawat. Aku nih kelihatan Tuhan bener. Pokoknya kayak itu. Cuman lah ujar arwah kai ko tuh bahari madahkan pejuang. Nah, si Dian bahari waktu mengusir Walanda atau lawan Jepang, tahu Walanda? Belanda. Nah, jadi Walanda dan Jepang lawan gerumbulan bahari si Dian itu bergabung lawan bubuhan nang pejuang-pejuang tuh nah. Jadi kan mun pejuang itu kan yang disebut pejuang itu kan bahari ulama kalau lah. Nah, pemudaan kayak bubuhan mo nah. Jadi si Dian bahari itu menggunakan cuman parang bungkol, parang bungkol tahu parang bungkol mana? Parang bungkol lawan bahari lawan nang tumbak tauman pokoknya bahari nyamban. Nah, bungkol udah tahu tumbak tauman nak. Nya ada tumbak tauman, ada tumbak pe. Itu untuk bahari mengusir Cuman bujur aja aku nih kada sawat berjuang, semangat si Dian itu mengalir dalam jadi jurang tuh jadi genetik dalam kami bertenang. Makanya aku nih pakai bahasanya urusan kawanian kada ada utang-utang. Itu apa intinya tuh nah. Itu apa benar enggak? Ada. Nah, inang sabunnya kayak itu Bang kisahnya ada. Ada. Oke nih Paman lah. Nah, menurut ada apa ulun mendengar nih. Ulama ini menyatakan bahwa yang ngarannya pahlawan itu adalah mereka itu adalah orang yang mampu untuk meruntuhkan kekuatan musuhnya. Nah, kategori pahlawan itu. Kategori pahlawan ini menurut ulama tadi dia mampu meruntuhkan kekuatan musuh ini dengan keteguhan hati. Nah, jadi pakai keteguhan hati dia itu mampu mengalahkan musuh itu termasuk kategori pahlawan. Ulama ini. Bagaimana masuk aku ketemu gitu aja. Yang kedua, dia mampu ini untuk membedakan antara yang benar dan salah. Nah itu termasuk ini kriteria yang ditentukan ulama tadi. Nah, jadi termasuk pahlawan juga. Pahlawan. Nah. Juga dia apa istilahnya mampu mengindahkan atau menghiraukan. Artinya kada peduli dengan luka-luka yang ada di tubuhnya demi mencapai tujuan yang diinginkan tadi. Itu kategori pahlawan. Berarti kada ada gairnya kalau pahlawan. Kada ada gairnya. Kada ada gairnya lah. Anu apa mana? Oh, iya. Menurut apa istilahnya kategori pahlawan menurut ulama tadi. Oh. Iya. Pas saja Bang menurut apa istilah KBBI juga gitu. KBBI itu apa? Karena tahu Kamus kamus Indonesia. Bila memahami apa istilah-istilah itu rujuknya tuh KBBI ngarannya. Kamus maknanya dalam bahasa Indonesia gitu. Pahlawan misalnya apa gitu. Di Google ada ya apa garang istilah nang kita hendak tahu tuh cari di KBBI hanya tahu maknanya gitu. Kalau dalam bahasa Arab juga bil makna gitu. Apa garang maknanya gitu. Kataan kalau dalam KBBI itu mungkin ada salah. Makna pahlawan itu maksudnya orang yang menonjol gitu keberaniannya gitu. Maksudnya belain pada orang sedikit, nah orangnya tawani gitu. Wani dalam membela kebenaran gitu. Jadi ada anunya lah. Ada garis merahnya. Banjar gitu orang Banjar tuh tajagau lah gitu. Tawani pada nang lain. Paman nih bari jagau bener kan? Amun nang lain pindah penakutan si Din tuh wani gitu. Kayak itu. Cuman wani dengan kebenaran. Wani itu dalam kebenaran, lain wani
wani dalam yang salah tuh lain pahlawan kalau makna ke KBBI gitu. Oh. Jadi wajar apa? Orang-orang bahari nang pejuang-pejuang tuh dianggap pahlawan tuh wajar aja Bang gitu. Namun secara maknanya gitu dalam KBBI gitu. Orang yang menonjol pina tawani pada yang lain gitu. Melawan Walanda bahari. Walanda aja orang bahari gitu. Oh, oke tol lah benernya. Kira-kira apa mana? Oh ya. Berarti men kayak itu pemenah di negara kita nih banyak benar kayaknya pahlawan lah yang kada tersembunyi tuh. Iya kayak itu. Sama kayak ku tuh kada ada mendapatkan apanya. Gelar yang Piteran. Nah, kan ini ganda. Aku Jisiden kenapa jadi ganda tuh? Aku Supan Jisiden. Lawan kekawanan Siden yang meninggal. Itu ujar Siden Bang kayak bahare. Bapak dalam abah katanya. Nah, jadi ngebater ya. Ya itu mana ya? Berarti kayak guru, TKW, terus guru itu atas dasar pengorbanan gitu ya, dasar negara berarti wajar disambat pahlawan gitu dah. Terus mandi semalam tuh kan di TV Prabowo kan memberikan ada 10 pahlawan nah. Presiden kita tuh memberi 10 lah gelar kak. Pahlawan Hanyar ya. Pahlawan Hanyar. Pahlawan Hanyar salah satunya sih Pak. Jasim si Pak bibinian dah. Jasiman Pak. Pokoknya ada buruh-buruh nah. Kita. Mending aja kalau enggak. Tuh. Berarti kategorinya tadi dalam kebenaran nah. Keberanian, pengorbanan gitu. Berarti kita nih lah yang lelaki ini termasuk juga nih harusnya nih sebagai pahlawan bagi keluarga kita. Itu dalam pandangan keluarga, bukan dalam pandangan negara. Berani maksudnya mengorbankan, berani. Kada. Oh jadi kita lah. Berkata tempat-tempatan. Ya. Jujur Pang itu padahal hakikatnya kan pahlawan itu orang yang tadi kan menonjol dalam keberanian gitu dan selain itu juga ikhlas berjuang gitu mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan orang lain gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar berjuang untuk kepentingan orang lain, orang banyak dengan keikhlasannya itu memang layak disematkan sebagai pahlawan. Gitu. Orang yang berjasa kepada orang lain gitu. Yang orang itu memang kehidupannya itu mengutamakan orang lain ketimbang dirinya. Gitu. Berarti guru-guru ngaji nang di kampung-kampung tuh secara harfiah menurut pendapat KBBI Iya, KBBI. Berarti sabujungnya kawah itu. Banyak kayak guru ngaji mulai bahari kan guru kita belajar bari Imam Maghrib ngajian. Kan ada upah-upahan paling beri ibuah gitu antari nang gitu. Hari raya paling di setahun sekali. Babi terah itu babi terah gitu nah. Itu guru-guru ngaji bahari kan gitu. Iya betul. Secara makna layak Pang jadi pahlawan ibaratnya gitu. Cuman tergantung penilaian orangnya lagi gitu. Karena memang bahari orang banyak ikhlas kan kadang-kadang gitu. Diberi gelar pahlawan apa-apa termasuk kayak Pian tadi kan bisa bujol tak. Banyak juga kayak dulu lah juga Pang ingatan bahari pada tuan kayak yang kayak itu juga kan berjuang gitu. Kada purun aja. Jadi Piteran tadi kada purun gitu karena kada asap lawan kawan yang lain gitu. Pejuang juga kena dibujuang kesinjenan. Hanya bakal kalau kada purun Pang bapak dah lawan orang gitu. Iya udah. Nggih, mudahan kita nih mewarisi gitu semangat kayak bukannya mudahan lagi harus ngentau. Iya lah. Harus ngentau. Supan pada tuan kita. Sebagai generasi kan yang diwarisi bangsa yang luar biasa ini gitu. Kita lah yang harusnya kan berjuang mengisi kemerdekaan kita ini lawan hal-hal yang baik gitu. Pemuda-pemuda kawan-kawan jangan sampai Messi untungnya sudah merdeka nih dengan hal-hal yang kada baik gitu. Menyupana yang kalah. Menyupani kasihan kayak bahari berjuang memerdekakan bangsa diisi lawan maksiat. Wah ini kata pemudanya ini yang ya itu Pang. Bilang miris benar melihat menangis pada tuan kita tuh dikubur tau. Iya, jaga ibarat presiden hidup tatangis marah lagi melihat kondisi wah ini tanah kekanakan pemudaan aduh kada merasa lagi tuh bahari yohnya berjuang gitu. Poya-poyanya wah ini tanah maksiat apa-apa lawan agama tuh aduh kasihannya gitu. Ya, bujur orang bahari itu. Bujur enggak. Itu kira-kira apa mana lah? Iya.
Jadi bagaimana yang kita kisahkan nih, yang pahlawan-pahlawan yang apa istilahnya, yang memperjuangkan kemerdekaan itu ya artinya sejalan dengan apa yang disampaikan beliau tadi. Cocok juang. Kau ini kan macam-macam lah ketolahannya nah. Artinya mereka rela menumpahkan darah mereka. Makanya yang kalau dulu kategori apa pahlawan itu memang yang sudah meninggal berjuang untuk apa kemerdekaan. Nah itu pamannya. Jadi ya yang belum meninggal kada dianggap. Artinya memang pengorbanannya belum sampai titik darah penghabisan. Dan yang dikenal memang yang pemimpinnya, yang tokoh-tokoh yang menonjol tadi. Kalau yang apa prajurit yang meninggal kan banyak. Yang prajurit memang karena memang peran dari seorang pemimpin, penggerak dari perjuangan itu vital sekali pamanai. Nyata. Kalau ada yang memimpin itu, ya kada pacang tergerak yang di bawah juga untuk berjuang. Makanya kita pemimpin itu sebagai baik kadenya dalam sebuah pergerakan tuh harus pemimpin bang. Bagaimana dulu kita tahu kan apa Pangeran Sudirman. Jenderal, orang pangeran dong. Apa kau kena? Itu itu Jenderal Sudirman. Itu ulama yang tahu lah. Beliau kan selain apa istilahnya di apa perjuangan juga kan ruhiyahnya kuat. Sampai-sampai beliau ketika sakit pun memimpin. Memimpin perjuangan itulah apa peran utama seorang pemimpin itu kita dilihat di situ. Walaupun dalam keadaan sakit, beliau memimpin, artinya tetap yang di bawah ini bergerak. Itulah pentingnya seperti itu pamannya. Juga kita pahami juga para pejuang dahulu itu, ini walaupun mereka menggunakan alat sederhana bahari itu. Nyata sederhana. Kayak aja lihat tam. Iya parang apa tadi? Bungkul. Bungkul. Ini parang bungkul. Parang bungkul toh mendakan bentuknya ganel. Handap kain hegena tuh parang bungkul ngarannya. Artinya kalau dibandingkan apa? Belanda tadi pakai Jepang meriam. Jauh. Dan apa? Bahkan kita nih handap terpanjang pakai bambu. Bambu runcing jadian terpanjang pada parang tadi. Itu digunakan. Kenapa bisa apa mereka tetap semangat? Apa karena takutan lah dibanding senjata para penjajah. Anak pistol meriam atau meriam atau senapang lah. Karena memang para pemimpinnya juga dipimpin oleh para ulama, orang-orang yang ngerti agama. Jadi secara ruhiyah mereka dibentuk untuk tidak ada ketakutan terhadap penjajah. Ini kan apanya slogannya tak? Bahasanya tuh mati sahid, bilanya menang mulia. Kau tahu lah? Hidup mulia. Hidup mulia. Hidup mulia mati sahid. Yang lupa kau tahu? Mati sahid mana? Semboyan orang Islam memang kayak itu. Semboyan Islam kayak itu. Memang dulu itu yang memimpin memang orang-orang yang ngerti agama. Jadi orang-orang ini paham bahwa kita ini terjajah. Yang ada juga memang yang memanfaatkan. Makanya disebut apa dulu? Londo Irang. Kalau itu kan Londo Irang itu sambutan orang wayahine. Padahal zaman kai bahai itu menyambat dengannya bon gerumbulan. Gerumbulan itu ya pengkhianat. Kepala dua jurang tahu. Itu disebut gerumbulan. Baik itu mulai zaman Walanda, Jepang sampai nang G30 SPKE itu. Itu disebut zaman gerumbulan tau. Sudah memang ada pengkhianat sama bahari. Kata intinya urusan duit Jepang lah gitu. Itu duit jabatan. Cuman aku tuh pakai bahasanya ingat benar pasan arwah abah bahari lah. Sidin Mamandeh aja sidin jadi kayak tomo tuh sidin lawan nang bertentu hakun berjuang yaitu membebaskan daripada ibaratnya tuh intimidasi daripada penjajahan yang ngaleh. Orang tuh ditimbaki kada tahu nang genan halus.
tanpa pri kemanusiaan. Sabujurnya lah, ini sabujurnya nah. Nggih. Amun dilihat secara akal kadang mungkin menang, tetapi karena jepian tadi karena ketulusan dan takwa, lalu Allah memberikan nusrah, nah pertolongan tenang. Nah seharusnya kan pemuda kita generasi nang hidup nyaman wah ini, nang jamu tadi pemimpin tuh jangan mengkhianati pahlawan bahari, kayak si apa pendiri negara kita ini kan Insinyur Haji Soekarno lah, Soekarno Hatta. Pemimpin tuh jangan melakukan nang menyimpan ibu bun siden an Sudirman tau. Korupsi banyak di negeri orang. Tahun ini kita iya juga kah? Kata kisah dah. Konoha lah. Konoha lah gitu. Korupsi banyak benar. Nah itu sebujurnya mengkhianati tau. Itu ya itulah orang-orang yang korupsi itu, yang mengkhianati negara itu kalau bahari disebut dengan gerombolan. Nah, ini wajahnya berupa bisa berdasi lah. Berdasi. Kan zaman-zaman bahari kayak itu sebujurnya. Nah, makanya lah aku mau madahi bebuhan mau anom nih nah. Sebagai yang mengalir di darah-darah pejuang itu, hendaknya selalu apa tujuan? Meneruskan semangat pada Tuhan kita. Kan di wadah kita nih ke depan aku menemukan lah yang membangun kota kita ini pahlawan sebujurnya. Pun kita pacangan menyumpani pada Tuhan kita, ditumpalak sidin, katulahan. Bila ada katulahan itu, pina sakit bener hidup gitu, katulahan. Itu tanda-tanda bisa katulahan gitu. Ulama gara-gara apa garang tah mengkhianati semangat juang para pejuang kita bare. Ya aku semangat bener nah. Bukan masalah minum kuping ini, karena memang masalah berbicara pahlawan kita nih. Iya. Kada boleh mana tanah. Tuh nah, kayak apa dapat situ? Akur kada kah? Akur banget apa mana? Kada akur tuh tuai udah. Masih ada darah pejuangnya. Ini yang harus kita telurkan apa? Generasikan kepada generasi selanjutnya. Kada sini ikam dulu membaca contoh. Generasi hajen, generasi harat awak kada harat itu salah juga kita. Bisa madahi orang. Iya, ini macam mana? Ini kita bagayan jabang lah. Bagayan aja dah. Artinya sebagai apa? Orang-orang yang sudah pengalaman kayak paman ya. Artinya terus kita ingatkan generasi muda kita. Iya. Dan ingatkan juga apa istilahnya orang-orang yang punya kebijakan supaya istilahnya tidak luntur semangat ini tadi kepahlawanan para pejuang negeri ini. Nah itu. Si Dene kan lain orang Banjar lah. Si Dene kan orang Jawa. Bisa-bisa si Dene ada keturunan dari Pangeran Diponegoro. Iya. Si bakal tahu. Melihat wajah mirip Bang. Situ lain orang Banjar kan lah. Oh Jawa kalah. Nah, bisa jadi ini. Nah, kau menurut sejarah Pangeran Diponegoro itu dia adalah pahlawan Islam yang sangat harat. Nah, Walanda aja sampai diwalahi Siden. Apa walah? Nah, dia kalian Siden. Cuman kenapa dalam sejarah tuh Siden jadi tertangkap? Siden tuh karena saking setianya dengan ucapan. Nah, bukan diwalahi itulah. Siden tuh Walanda tuh hok namanya Pangeran Diponegoro. Itu pada Tuhan mau kira-kira aja Bang gitu. Nah, makanya sebagai seorang pemuda, ini aku pada babadahan pelah karena aku bang penuhannya di sini nah. Ini masih anom kita. Walaupun aku kada umpat berjuang, cuman di dalam darahku ini jika ibarat diguris ada darah pahlawan. Ujang pada Tuhan kok kada. Ujang pada Tuhan kok Siden bocep lah boleh kelaparan, tapi jangan sampai harkat dan martabat Siden jangan sampai tadi injak oleh orang yang kada punya haknya. Itu Siden. Nah, makanya aku bilang geringitan bener Bang kalau dengan nang pejabat di negeri Konoha dah. Korupsi kada kekaruan, membantes duit nang umat. Iya kalau kada ketulungan lagi. Kada ketulungan. Itu di negeri Konoha itu. Geringitan bener aku Anda bener aku picik di hidung tak. Jaga anunya. Ya. Ya kita benua aja Bang lah. Mudah-mudahan kita ini aku sangat semangatnya minta maaf lah sampai menyambur pandir nah. Karena kita tuh berharap kada cuman pada Tuhan kita yang mengukir sejarah, tetapi seharusnya kita juga mengukir sejarah yang bisa mengangkat derajat
pada Tuhan kita. Iya. Jangan mau ke sejarah dengan kelakuan yang kada pas, korupsinya itu kada pas ya dah. Bujur. Iya, biar lah. Nggih. Nah, Tapi mana intinya bahwa apa invasi itu artinya kedatangan orang-orang luar atau Jajah. ini ya ada kategorinya juga. Ada yang berupa penjajahan, Ya. nah seperti yang kita alami. Ada juga yang berusaha berupa penaklukan, memakmurkan negeri itu. iya. Nah, itu. Nah, makanya penjajahan itu ada nih secara fisik, ada nang kada fisik. Iya. Tetap perlawanan itu harus ada. Nah, itu nang ku maksud itu tadi. Oke. Paham aja bahasa Sunda. Gak ada nanya. Nggih, kayaknya Iya. udah aku nih. Apa ngarannya nang hendak memati kumpor. Ini cukup aja dulu nah. Kumpor mau pergi aja nah. Nah, Di belakang ini topi juga nah ada bau hingor nah. Nggih. Ya.